Indonesia akan selalu menjadi tempat pulang aku walaupun aku kemanapun berada. Aku dulu, punya cita-cita, aku pengen ke kota Serambi Mekah dulu sebelum aku ke Mekah nya. Halo, assalamualaikum. Gue Nirwana. Ini cerita gue sebagai perempuan berhijab yang suka motoran dan keliling dunia. Dibilang bisa jatuh cinta enggak juga karena memang bertahap ya. Jujur ini dapat motor Satria FU itu tahun 2014 masih kelas 3 SMP. Tapi itu pilihan bokap ya. Ayah tuh langsung tiba-tiba datangin motor itu terus ya mau nggak mau jadi gue make motor itu kan ke sekolah dan paling plot twist adalah mudik ke Ciamis pakai motor itu sendiri. Jadi kayak emang gue tuh udah dididik mentalnya ya sama bokap untuk berani, untuk nggak usah takut sama apapun gitu kan selagi masih punya Allah gitu ya. Aku nggak ikut komunitas, aku sendiri karena jujur kalau misalnya untuk pergi jauh, terus membutuhkan waktu yang lama, belum lagi membutuhkan biaya gitu. Belum lagi kita menyesuaikan dengan karakteristik teman-teman kita yang kita nggak tahu mungkin, dia prefer tinggal atau tidur di tempat yang nyaman gitu untuk recharge energinya atau misalnya cukup tidur seadanya tapi udah, cukup yang penting bisa jalan-jalan gitu ya, kita nggak tahu jadi aku, prefer solo riding terus selama ini. Sebenarnya aku juga terinspirasi sama Kak Feby, dia tuh solo riding juga, anak Vespa cewek dari Palu, Sulawesi sampai ke, 0 kilometer Sabang ya. Jadi waktu itu, aku tuh ketemu dia di event Vespa Jogja, terus pas ketemu nanya, dia tujuannya ke 0 KM Sabang, Aceh. Wow, kayak, wow itu jauh banget dan sedangkan dia tuh dari Sulawesi. Kan kayak keren banget nih cewek gitu ya, sendirian. Tapi di satu sisi emang dia menggunakan Vespa yang komunitasnya tuh udah solid banget, udah dari kapan tahu itu pasti kita juga udah pasti tahu ya kalau komunitas Vespa tuh solidnya bukan main. Dan gue di situ pas mudik, Ciamis itu terinspirasi, "Oh ya Kak Feby aja bisa, kenapa gue enggak?" Gitu. Oke, pulang mudik kita prepare motor gimana caranya biar nyaman, makin nyaman di riding, bisa pergi ke Aceh, Sabang. Sampai akhirnya memutuskan untuk ya udahlah pergi aja lah ke Aceh juga gitu. Kenapa aku pilih Aceh? Karena, aku dulu, punya cita-cita, aku pengen ke kota Serambi Mekah dulu sebelum aku ke Mekah nya. Nih aku lagi pakai vest ini. Jadi aku emang cita-cita pengen pakai vest ini, di Masjid Baitur Rahman. Itu masjid yang paling megah ya walaupun waktu itu kena tsunami tapi masjid itu tetap kokoh. Jadi aku foto di sana terus aku manifesting, aku bisa ke Mekah, dan sekarang nggak apa-apa ke kota Serambi Mekahnya dulu gitu. Dan alhamdulillah itu kan 2024 ya, alhamdulillah 2026, manifesting itu tercapai. Jadi, walaupun backpackeran nggak apa-apa, yang penting aku bisa ke Mekah, bisa ibadah gitu ya. Pokoknya jangan, pernah berhenti berharap guys, gitu. Bangga jadi orang Indonesia. Sebenarnya semua daerah sih aku bangga banget jadi Indonesia. Kalau misalnya kita ke daerah mana ya, Sumatera sih, aku masih selalu di Sumatera. Dia tuh Sumatera tuh kayak 3 kalinya Pulau Jawa ukurannya. Jadi antar kabupatennya aja bisa 4 jam, 5 jam, itu jauh banget. Itu kayak culture shock aku pas riding ke Sumatera sih jujur. Terus kayak nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nah, yang bikin aku salut sebagai warga Indonesia adalah mereka tuh masih menggunakan rumah-rumah tradisional. Terus, kalau kita di Riau, dia ada hari khusus gitu loh untuk menggunakan pakaian yang Melayu-Melayu gitu para laki-lakinya dan kayak, wow Masya Allah keren banget gitu kan. Terus selain Sumatera yang bikin aku kagum daerah, Lombok juga karena masih banyak
rumah-rumah yang tradisional. Aku sih sebenarnya lebih, apa ya, lebih salut ke budaya-budayanya, terus masih dilestarikan juga. Jadi aku pernah kesasar di kebun-kebun sawit, betul. Pulau Sumatera itu masih banyak kebun-kebun sawit. Jadi walaupun, mungkin kita bisa aja ikutin jalur gedenya gitu ya, tapi tiba-tiba Google Maps bilang, "Kiri kiri," ya udah beloklah kita. Nah, terus ternyata itu diarahinnya lama-lama ke kebun-kebun yang jalanannya berlumpur. Wow, dengan motorku yang semungil itu, terus bannya yang enggak, yang biasa aja buat ban aspal. Kayak, tamatlah sudah kisah kami. Di situ bener-bener, deg-degan sih jujur. Jalur pertama kejebak, oke, aku masih bisa dorong. Jalur kedua kejebak, mak jeng. Udah nggak bisa bergerak, udah didorong nggak bisa juga, udah turunin barang-barang nggak bisa juga. Saking nyangkutnya dia. Aku, sambil nunggu orang gitu ya, yang aku lakuin cuman kayak, "Ya Allah, ini gimana caranya ya?" Aku pengen cepet-cepet sampai Padang Sidimpuan, pengen istirahat, sholat, segala macem. Aku nggak mau kejebak di sini, ya Allah tolong jaga aku. Terus kalau bisa, aku keluar dari sini secepat mungkin sebelum gelap. Tapi kalau emang udah, waktunya suruh nunggu, ya udah nggak apa-apa deh, ya Allah, aku siap bermalam di sini, yang penting, dijauhkan dari hal-hal yang bahaya gitu ya. Sambil baca la haula wala quwata illa billah 3 kali. Terus nggak lama, ada orang, muncul, terus dia nanya, "Adek kenapa?" Gitu. "Iya Bu, ini motor saya nyangkut Bu, di lumpur." Terus kata dia, "Oh ya udah nanti biar Bapak yang bantu," gitu. Ekspektasi aku adalah Bapak itu akan mendorong motorku, tapi ternyata tidak. Bapaknya adalah menaikin motor itu, aku yang mendorong. Jadi yang kecipratan adalah aku. Jadi aku tuh penuh lumpur semua, jadi kayak, ya udah nggak apa-apa yang penting ada yang dorong, yang penting ada yang bantuin ngegas. Akhirnya bapaknya yang ngegas, aku dorong udah. Nah terus udah tuh sama bapak ibunya dikawal sampai di jalan gede lagi dan alhamdulillah langsung aku langsung cuci, terus, udah alhamdulillah lanjut jalan lagi sampai Padang Sidimpuan, gitu sih Kak. Duh aku lupa lagi nama daerah pastinya, sebenarnya itu pulau sih jatuhnya. Waktu itu lagi ikut program dari NGO, terus pembagian hewan Idul Adha, lalu di situ ternyata nggak ada listrik, nggak ada air bersih, jadi mereka cuma mengandalkan air laut yang mungkin sama dia di gimana caranya biar nggak terlalu asin gitu. Kita mungkin bisa aja ya dapat air dengan segitu banyaknya, tapi kalau misalnya di daerah terpelosok sana belum tentu air tuh jadi gampang diambil, terus, belum lagi mahal, per jerigennya bisa 5.000, 6.000, sedangkan mereka juga kerja, serabutan, hasil kebun belum tentu bisa memenuhi, kebutuhannya sehari-hari. Wow, kayaknya kalau bahas Indonesia agak, apa ya, sedih sih. Mungkin kalau dari segi wisata alhamdulillah bagus banget, luar biasa. Nggak kalah bagusnya sama luar negeri sana. Kita tuh paling estetik, tapi ya minusnya tiket pesawat mahal aja sih, makanya aku prefer motoran. Kenapa bio aku one solid in entire world itu sebenarnya balik lagi sih ke apa ya, aduh agak agamis sedikit, nggak apa-apa ya, izin jump in Kak, mode syariah. Sebenarnya tujuan hidup kita kan pasti untuk beribadah ya, untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah gimana caranya, dalam menjalankan perintahnya ini kita, beribadah gitu. Nah beribadah ini di mana gitu, sedangkan kita di bumi Allah yang sangat luas ini gitu kan. Terus ya pokoknya dengan aku yang suka jalan-jalan, yang suka motoran, yang suka keliling gitu ya, gimana caranya aku bisa sholat di berbagai dunia, walaupun aku cuma transit nggak apa-apa, yang penting aku udah sholat di negara itu udah aku pernah sholat gitu. Ya semoga aja sih bisa
full ke seluruh negara di bumi ini untuk sholat, amin. Indonesia akan selalu menjadi tempat pulang aku walaupun aku kemanapun berada. Ibarat kata kayak aku akan selalu pergi kemanapun, tapi aku akan tetap pulang ke suamiku. Kayak gitulah ya kurang lebih. Karena ini tanah kelahiran aku, terus juga Indonesia tuh memiliki banyak budaya, terus juga tempat wisatanya gitu ya. Terus juga kita udah terlanjur besar di sini, ya pasti kangen lah dengan situasinya, budayanya, teman-teman, keluarga, segala macam. Untuk perempuan di seluruh Indonesia, kamu nggak perlu takut, selagi kita punya Tuhan ya, terus juga mengantongi izin, restu dari orang tua ataupun mungkin suami kalian, itu insya Allah aman-aman aja. Untuk kamu yang suka keliling dunia atau suka motoran, boleh follow aku. Nih Instagram aku Nirwana ya. Langsung aja follow. Thanks.